Bab 974, Sekelompok Bajingan. Perampokan. Mendengar perkataan wanita berwajah ayu, wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi gelap. Wanita berwajah ayu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan, ini paviliun Xianbao. Sangat berbahaya untuk merampok di sini. Apakah kamu ingin pertimbangkan?" Sander Ye maju selangkah dan berkata dengan serius, "Apakah kamu tidak mengenal aku?" Wanita berwajah ayu memandang Sander Ye, wajahnya sedikit memerah, jantungnya berdetak kencang, dia melingkari jari-jarinya, dan berkata dengan malu-malu, Kami paviliun Xianbao tidak boleh pacaran selama bekerja, aku masih punya waktu 2 jam baru pulang kerja." Sander Ye. Saat itu, seorang pria gendut tiba-tiba datang. Ketika dia melihat pria gendut itu, ekspresi wanita berwajah ayu tiba-tiba berubah, dan dia segera membungkuk hormat, "Manajer Qin." Pria gendut itu mengangguk, "Pergilah." Wanita berwajah ayu buru-buru mundur. Pria gemuk itu memandang Sander Ye, dan Sander Ye juga menatapnya. Setelah beberapa saat, keduanya tiba-tiba berpelukan erat. Pria gemuk itu tertawa dan berkata, "Saudara Ye, sudah lama tidak bertemu." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Lama tidak bertemu, Saudara Qin." Orang di depannya adalah Fendio Qin yang sudah membantunya di dunia bawah. Kemudian, Fendio Qin dipromosikan menjadi tetua paviliun Xianbao oleh ibunya. Setelah beberapa saat, keduanya sampai di lantai atas paviliun Xianbao. Tempat ini merupakan area penerimaan berstandar tertinggi di paviliun Xianbao. Melihat keluar jendela, pemandangannya luas dan separuh kekaisaran dinasti Zhou bisa terlihat. Fendio Qin menuangkan segelas anggur untuk Sander Ye, lalu berkata sambil tersenyum, "Kita tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun sejak kita mengucapkan selamat tinggal, kan?" Sander Ye mengangguk, "Ya." Fendio Qin tersenyum dan berkata, "Saudara Ye, kekuatanmu saat ini sudah tak terduga, ayo, minum." Saat dia berbicara, dia mengambil gelas anggur. Sander Ye mengambil gelas anggur, menyentuhnya, dan keduanya meminumnya. Sander Ye sedikit penasaran, "Saudara Qin, kenapa kamu datang ke dinasti Zhou?" Fendio Qin berkata, "Alam semesta dinasti Zhou adalah tempat yang sangat penting. Tetau paviliun dan Nona Xiara sangat mementingkannya, jadi mereka mengirim aku ke sini secara pribadi." Sander Ye mengangguk, "Jadi begitu." Fendio Qin tersenyum dan berkata, "Sebelum aku datang ke sini, aku memikirkan kemungkinan bertemu dengan kamu, tetapi aku tidak menyangka bahwa itu benar-benar terjadi." Saat dia berbicara, dia mengangkat gelasnya lagi. Sander Ye tersenyum, lalu mengambil gelas anggur dan menyentuhnya, keduanya meminumnya lagi. Fendio Qin ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Saudara Ye, ada sesuatu yang aku tidak tahu, apakah aku harus memberitahu kamu atau tidak?" Sander Ye berkata, "Katakan saja, tidak masalah." Fendio Qin berkata, "Apakah kamu masih ingat Nona Aurora?" Sander Ye tercengang, dan kemudian, seorang wanita yang memegang pisau lempar muncul di benaknya. Tentu saja, dia tidak melupakan wanita ini. Ketika dia pergi ke negara Qi, dia hampir mati di Akademi Negara Qi untuk melindunginya. Kemudian, ketika pergi ke Bima Sakti, Sander Ye pikir dia akan berada di Bima Sakti, tapi ternyata tidak. Dia tahu bahwa dia sengaja menghindarinya. Sander Ye memandang Fendio Qin, "Bagaimana kabarnya sekarang?" Fendio Qin berkata, "Aku pernah bertemu dengannya sebelumnya di Akademi Guanshuan di alam semesta Sander, tapi dia sepertinya sudah melupakan apa yang terjadi sebelumnya." Sander Ye mengerutkan kening. Fendio Qin berkata, "Aku tidak tahu situasi spesifiknya." Sedikit kerumitan muncul di mata Sander Ye. "Saat masalah ini terselesaikan, aku akan mencarinya secara pribadi." Fendio Qin tersenyum dan berkata, "Ayo, minum, jarang sekali bertemu denganmu." Sander Ye tersenyum, "Oke." Mereka berdua sudah lama tidak bertemu,
Jadi wajar saja kalau banyak hal yang ingin mereka bicarakan, dan percakapan tersebut berlangsung hingga gelap. Larut malam, hanya Vendiokin yang tersisa di loteng. Di depannya, ada cincin penyimpanan. Ada puluhan ribu kristal abadi di cincin penyimpanan. Vendiokin tampak rumit. Faktanya, ini lebih merupakan desahan. La juga tidak menyangka bahwa kultivator pedang muda dari negara N yang pada awalnya tidak optimis bagi siapapun, ternyata adalah putra dari ketua Paviliun Xianbao. Dia juga tidak menyangka dia, Vendiokin, akan mencapai level ini karena niat baiknya saat itu. Ketahuilah, sekarang kekuatannya di dalam Paviliun Xianbao sangat besar, dan dia jelas merupakan tokoh raksasa. Biarpun kekuatannya tidak sekuat itu, dia bisa memobilisasi kekuatan besar yang menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Dia bukan hanya tetua di satu cabang, dia adalah tetua di pusat Paviliun Xianbao. Tentu saja, dia tahu betul bahwa bukan kemampuan dia Vendiokin yang luar biasa, karena Paviliun Xianbao jauh lebih kuat dari kemampuan Vendiokin. Alasan kenapa dia bisa mencapai posisinya saat ini hanya karena dia membuat pilihan yang tepat di awal. Memilih. Vendiokin menggelengkan kepalanya dan tersenyum, mengangkat gelas di depannya dan meminumnya dalam satu tegukan. Sander Ye tidak pergi ke Akademi Guanxuan, tetapi datang ke istana dinasti Zhou. Di aula utama, Fanny Zhou sedang duduk di singgasana, di depannya banyak dokumen menumpuk. Setelah naik tahta, dia memulai reformasi drastis, dan dia juga terhubung dengan alam semesta Guanxuan. Oleh karena itu, dia memiliki terlalu banyak hal untuk diurus. Pada saat ini, tangan Fanny Zhou yang memegang pena tiba-tiba membeku. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat seorang pria berdiri tidak jauh dari situ. Itu adalah Sander Ye. Fanny Zhou tersenyum dan berkata, "Kamu kembali." Sander Ye mengangguk. Dia berjalan ke arah Fanny Zhou dan duduk. Lalu dia secara alami melingkarkan lengannya di pinggang Fanny Zhou dan berkata dengan hangat, "Terima kasih atas kerja kerasmu." Fanny Zhou bersandar di bahu Sander Ye dan tersenyum, "Kerja keras apa? Aku tidak tahu berapa banyak orang yang ingin duduk di kursi aku." Saat dia berbicara, dia berhenti dan kemudian berkata, "Belum lama ini, sekelompok master misterius datang ke peradaban Tianxing." Sander Ye berkata, "Peradaban Tianxing." Ekspresi Fanny Zhou tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Sander Ye, matanya penuh kekhawatiran. Sander Ye dengan lembut membelai rambut Fanny Zhou yang tersampir di belakang bahunya dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, aku akan mengurusnya." Fanny Zhou berkata dengan suara yang dalam, "Master lainnya datang lagi belakangan, dan orang itu tidak boleh berasal dari peradaban Tianxing." Sander Ye berkata, "Dari surga Lihen, semua ini direncanakan oleh ketua aula kedua dari aliansi Jalan Jahat. Dia ingin menyatukan beberapa kekuatan besar untuk membunuhku." Kekhawatiran muncul lagi di mata Fanny Zhou, dan dia memegang erat tangan Sander Ye dengan tangan kanannya. Sander Ye berkata, "Selama periode ini, jangan tinggalkan dinasti Zhou." Fanny Zhou mengangguk, "Aku tahu, tapi kamu." Sander Ye mendongak dan melihat keluar aula, "Sudah waktunya aku melawan." Kali ini Yinia hampir mati di peradaban Tianxing, bagaimana dia bisa membiarkannya begitu saja? Hutang darah harus dibayar dengan darah. Apalagi aliansi Jalan Jahat pasti tidak akan menyerah dan tidak mau berdiam diri menunggu kematian. Lakukan saja dan selesai. Sander Ye tidak tinggal lama di dinasti Zhou. Setelah melakukan apa yang dia sukai, dia meninggalkan dinasti Zhou. Sander Ye tiba-tiba berkata, "Jinan." Jinan muncul di samping Sander Ye, memegang seikat manisan hau di tangannya. Sander Ye berkata, "Bantu aku memeriksa di mana ketua aula kedua berada." Jinan mengangguk, dia menjentikkan jarinya, dan ruang serta waktu di sekitarnya tiba-tiba bergetar sedikit, dan kemudian bayangan api perlahan melayang keluar.
Jinan berkata, periksa ketua aula kedua aliansi jalan jahat. Bayangan api membungkuk hormat dan kemudian menghilang dengan tenang. Jinan menoleh ke arah Sander Ye, dia ragu-ragu, lalu berkata, kata guru, aliansi jalan jahat ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, apakah kamu perlu memanggil bibi? Sander Ye menggelengkan kepalanya. Jinan bingung. Sander Ye berkata dengan tenang, sekelompok bajingan kecil tidak layak atas tindakan bibiku. Jinan berkedip, dengan bintang kecil di matanya. Di suatu tempat di langit berbintang, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan sesosok tubuh keluar. Ini adalah ketua aula kedua aliansi jalan jahat, Baltikiyu. Setelah Baltikiyu bergegas keluar, dia menepuk dadanya dan terengah-engah. Dia dikejar oleh dewa tertinggi Tianxuan selama puluhan ribu bintang alam semesta. Sungguh keterlaluan. Baltikiyu menyeka keringat dingin di dahinya. Dia menoleh dan menatap ruang berbintang di belakangnya. Melihat tidak ada pergerakan dalam ruang dan waktu di bidang bintang, dia menghela nafas lega. Dia harus mengatakan bahwa wanita ini sangat sulit untuk dihadapi. Sepanjang jalan, dia benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkannya. Pada saat ini, ruang dan waktu yang tidak jauh dari situ tiba-tiba mendidih, kemudian ruang dan waktu terbelah, dan orang tua beruban perlahan keluar. Di belakang lelaki tua itu, ada sekelompok besar lelaki kuat, lusinan orang. Melihat orang tua beruban ini, senyuman muncul di wajah Baltikiyu, namun hanya sekilas. Orang tua beruban berjalan perlahan menuju Baltikiyu. Dia menatap Baltikiyu, bagaimana Senso mati. Baltikiyu menghela nafas dengan suara rendah, Sander Ye benar-benar terlalu kuat. Wajah orang tua beruban tiba-tiba menjadi muram, dan niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba muncul. Baltikiyu berkedip, lalu dengan cepat mundur beberapa langkah, matanya berubah menjadi kaget, begitu terkejut. Beberapa saat kemudian, orang tua beruban perlahan menutup matanya. Senso dan Sander Ye tidak punya permusuhan, lalu kenapa Sander Ye membunuhnya? Baltikiyu terdiam. Orang tua beruban memandang Baltikiyu yang menghela nafas dengan suara pelan, ini salahku. Senot juga tahu kalau aliansi jalan jahat berseteru darah dengan Sander Ye itu. Dia melihatku dan Pangeran Senzo bersama hari itu, jadi dia. Oh, ini semua salahku. Senot hanya diam. Baltikiyu menghela nafas lagi. Sander Ye tidak menganggap serius kekuatan apapun karena ada orang di belakangnya. Ih. Senot menatap Baltikiyu, di mana dia? Baltikiyu buru-buru berkata, Senot, jangan impulsif. Sander Ye sendiri tidak lemah, dan dia memiliki beberapa pendukung di belakangnya. Kalau kamu mendatanginya seperti ini, tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Senot berkata dengan murung, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Baltikiyu berpikir sejenak lalu berkata, sejujurnya, aliansi jalan jahat baru-baru ini bersiap untuk menindaknya, tapi orangku belum lengkap, jadi Senot perlu menunggu beberapa saat, paling lama beberapa hari. Kalau saatnya tiba, kita akan mengambil tindakan bersama dan membunuhnya secara langsung. Senot mengepalkan tangannya dan sedikit gemetar. Baltikiyu berkata dengan serius, Tuan Senot, tenang, tenang. Setelah Senot terdiam beberapa saat, perlahan-lahan dia melepaskan tangannya dan berkata, Ketua Aula kedua, aku mempunyai permintaan yang berlebih. Baltikiyu berkata, katakan. Senot berkata, peta panjang Lihen, bisakah kamu mengembalikan pada surga Lihen? Baltikiyu tiba-tiba ragu-ragu. Senot melanjutkan, orang di belakang Sander Ye sangat kuat. Tanpa peta ini, aku tidak percaya diri untuk melawannya. Baltikiyu berkata, oke. Setelah itu, dia menyerahkan peta panjang Lihen kepada Senot. Senot buru-buru mengambilnya. Dia melihat peta panjang Lihen di tangannya, tatapan rumit muncul di matanya, dan dia menatap Baltikiyu, kalau begitu aku tunggu kabar dari ketua aula kedua. Setelah mengatakan itu,
Dia berbalik dan menghilang di ujung langit bersama semua orang. Di langit berbintang, di samping Senot, seorang lelaki tua berkata dengan suara berat, "Senot, bagaimana pendapatmu tentang perkataan ketua aula kedua?" Mata Senot dingin, "Aku percaya apa, sialan. Bajingan sekali. Aku sudah hidup ratusan juta tahun dan akan dijadikan tombak olehnya. Mimpi sialan." Bersambung.